Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita masih beribadah di rumah saja. Kejenuhan semakin merasuk dalam rasa dan raga kita. Kerinduan untuk berkumpul dalam persekutuan semakin menguat. Namun kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang memberi ketenangan batin agar kita dapat mengangkat hati beribadah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Tuhan kita, Yesus mengasihi kita. Kuasanya memulihkan kita. Dia berikan hati yang baru kepada kita, agar supaya kita dapat melihat rencananya yang indah bagi kita. Dia selalu ada di setiap jalan kita. Katakan, hatiku haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidupku, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Aku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudara-saudara, marilah kita pujikan Engkau Bapa yang mengasihiku. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakanlah Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajamu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajamu. Puji Tuhan, mari kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa memulai ibadah ini. Ibadah ini kiranya boleh jadi demi nama Bapa, Sang Anak Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kalau kami bisa beribadah masing-masing di rumah kami bersama keluarga tercinta kami, Kau memberi kesempatan untuk kami beribadah. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kiranya ketika kami beribadah, pujian kami, doa-doa kami, nyanyian kami, hati kami tertuju kepada-Mu. Dan Engkau hadir melalui Roh Kudus di rumah kami masing-masing. Berkaryalah Tuhan dalam ibadah ini. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, walau badai corona bergelora, namun kita tetap dapat merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan bagi jiwa. Yakinlah kuasanya dapat taklukkan badai yang bergelora. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Mari kita pujikan, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, pasukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Tuhan berkenan bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
buktikan kuasa-Nya, saksikan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa tak semangatku, tak hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau berserah bagimu, cita-cita sudah nyata demi hidupku. Haleluya, sudah ada dalam hatiku, tanpa semangatku, tak hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau berkenan bagimu, cita-cita sudah nyata demi hidupku. Cita-cita sudah nyata demi hidupku. Cita-cita sudah nyata demi hidupku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu kegunaan dari firman Tuhan adalah membentuk orang percaya supaya berperilaku seperti yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, berserahlah kepadanya untuk dibentuk oleh Tuhan bagaikan bejana, seperti dalam pujian berikut, bagaikan bejana. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, muliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku,
memuliakan nama-Mu. Mau dirimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur oleh karena sore yang indah ini, di keluarga kami masing-masing kami bisa memuji memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu dengan hati, dengan suara kami, dengan kebersamaan kami. Tetapi ya Tuhan, kami juga rindu mendengar sabda firman-Mu, firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah kami mendengar firman-Mu, duduk tenang, dan Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu dapat masuk dalam pikiran dan hati kami, dan firman-Mu itu bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Allah kami yang setia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih dalam ibadah streaming, tetapi puji Tuhan oleh karena beberapa waktu yang lalu gereja kita sudah mendapat surat edaran dari Kemenak bahwa bisa diadakan ibadah lagi walaupun dengan protokol yang baru. Jadi minggu depan, minggu pertama kita akan coba perjamuan kudus, kita akan ibadah di gereja, tetapi saudara tidak ada jemputan. Jadi saudara bisa berangkat sendiri-sendiri, kemudian harus mengenakan masker, wajib. Nanti dicek suhu tubuhnya di sini, ada beberapa langkah, harus cuci tangan dan sebagainya, duduknya diatur, berjarak lebih dari 1 meter, dan bagi saudara yang terpaksa tidak bisa datang, saudara tetap bisa mengikuti ibadah, yakni melalui streaming, live streaming di YouTube. Saudara bisa beribadah seperti ini bersama keluarga dan saudara bisa live langsung ya bersama-sama, ada yang di gereja, ada yang di rumah. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan untuk minggu depan. Baik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang Roh Kudus. Karena kita sedang memperingati bagaimana Roh Kudus turun ke bumi ini, diberikan oleh Yesus sebagai penolong kita. Roh Kudus sang penolong. Roh Kudus diutus sebagai penolong dan penghibur orang percaya selama kita menantikan janji Allah. Saya akan baca beberapa ayat tentang bagaimana Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Yang pertama, Yohanes 16 ayat yang keempat. Mulai saya membaca untuk saudara. Hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi ke rumah Bapa dan kamu tidak melihat aku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Berbagai yang baca firman Tuhan merenungkannya lebih-lebih melakukan dalam kehidupan setiap hari. Yesus tak kalah Dia sudah menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Dimulai dengan kelahirannya, kemudian melayani, mati dan bangkit, menampakkan diri berulang-ulang kepada para murid. Tiba saatnya Yesus sudah naik ke surga. Tetapi Yesus pernah berjanji sebelum Dia naik ke surga, Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan, Dia minta kepada Bapa memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Allah, Roh Yesus sendiri menolong kita. Jadi keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita ini membuktikan janji penyertaan Tuhan bagi kita orang percaya. Jadi apa saja saudara janji penyertaan Tuhan itu bagi saudara dan saya, bagi orang-orang percaya selama kita menantikan kedatangan Tuhan
Yang kedua kali. Yang pertama, di ayat yang kita baca, saudara, ada prinsip bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk mengajar, untuk meyakinkan, untuk mengajar orang percaya. Apa yang diajarkan? Lihat mulai ayat ke-8, di situ ada ada dosa, mengajar tentang dosa. Orang-orang, bahkan orang yang tidak percaya pun bisa mengerti apa itu dosa. Mengajar tentang kebenaran, mengajar tentang penghakiman, mengajar tentang hal-hal yang akan datang. Ayat 13, ayat 15 mengajar tentang firman Allah. Menginsafkan, membuka, meyakinkan orang untuk percaya, dan termasuk untuk orang percaya. Dia juga menuntun kita, mengajar kita, meyakinkan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita lihat murid-murid Yesus, ketika mereka mengikut Tuhan, sekalipun kira-kira 3,5 tahun mereka ikut Tuhan, seringkali mereka tertutup mata rohaninya, tertutup pikirannya tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Roh Kudus diberikan, Roh Kudus itu yang membuka, menyingkapkan, mengajar, meyakinkan murid-murid Kristus. Petrus pernah mengalami seperti itu, Paulus pernah mengalami seperti itu, Lydia pun juga pernah mengalami seperti itu. Seorang yang percaya bernama Lydia. Dulu dia bukan orang percaya dalam Kisah Para Rasul 16, tetapi ketika Paulus memberitakan Injil kepada dia, ada teks berkata, Tuhan membuka hatinya. Nah, siapa yang membuka hatinya? Tuhan melalui pribadi Roh Kudus. Membuka pikirannya, mengajar dia, meyakinkan dia, sehingga dia mampu dan mengambil keputusan untuk percaya. Nah, saudara, jika saudara terima Yesus saat ini, jika saudara sudah lahir baru saat ini, jika saudara menjadi murid Kristus saat ini, pasti ada sesuatu titik tertentu di mana Roh Kudus membukakan pikiran saudara, membukakan pengertian saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Pernahkah saudara membaca sebuah ayat firman Tuhan yang tampaknya dulu biasa-biasa saja, tetapi ketika saudara mendengar di gereja khotbah tentang ayat itu, atau membaca di rumah, atau sedang saat teduh, atau sedang mendengarnya dari radio atau dari media sosial yang lain, kemudian tampaknya ayat itu terbuka bagi kita. Wow, ternyata ini tuh maksudnya. Kok aku baru tahu ya? Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, namanya illumination. Iluminasi, menerangkan dengan sedemikian rupa. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus penolong itu mengajar kita, meyakinkan kita. Jadi saudara, izinkan Roh Kudus itu mengerjakan hatimu. Izinkan dia masuk dalam hatimu, mengajar kita, hingga kebenaran Allah itu benar-benar dapat kita terima. Jadi izinkan dia, oh Roh Kudus ajar aku, oh Roh Kudus buka mata hatiku. Ikut kehendak Roh Kudus. Terus dalami firman Tuhan. Ketika membaca mungkin, ketika mendengar firman mungkin, ketika mempelajari firman Tuhan mungkin, Roh Kudus akan menerangkan, mengajar dan meyakinkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Roh Kudus penolong itu bukan hanya mengajar atau meyakinkan kita akan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga membimbing atau memimpin kita. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata demikian. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang diberikan Tuhan itu diam dalam diri kita, membimbing kita, memimpin kita. Nah, saudara, ada beberapa perbedaan ya, bagaimana karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, termasuk kita saat ini di masa anugerah ini. Kalau saudara, dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu diam dalam hidup seseorang secara temporal, tidak permanen. Contoh, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ya, Roh Kudus itu berada dalam diri orang tertentu, mengurapi untuk sebuah tugas pelayanan, dan bisa undur dalam diri
seseorang. Ya, sebagai contoh Saul. Ya, kemudian Simpson juga demikian. Karena ketidaktaatan mereka, Roh Kudus yang hinggap, yang turun dalam diri mereka, undur daripada mereka. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu diberikan permanen selama-lamanya. Menyertai. Dalam ayat kita baca tadi, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di zaman gereja ini termasuk zaman kita, Roh Kudus itu mendiami seluruh orang percaya. Dia menolong dan menghibur dan menjadi jaminan meterai Allah. Jaminan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Ketika dia datang kedua kali nanti sebagai hakim, kita akan diselamatkan. Itu dia. Roh Kudus itu membimbing kita, memimpin kita. Yang pertama mengajar, yang kedua membimbing, memimpin. Tahun 1995, ya saya lulus SMP, kemudian saya sekolah di Semarang. Hari pertama saya berangkat, Minggu sore saya ingat, harus pergi ke kos-kosan yang saya belum pernah ke sana. Itu direkomendasikan oleh kakak kelas yang PKL kebetulan di kota kami. Saya kenal, kemudian dia hanya kasih secari kertas alamatnya. Di desa Bergota, turunnya di Kalisari, ya naik bis dari Salatiga ke Semarang, turun di sini, naik Dampri, turun di sini, jalan kaki segini, rumahnya di sini. Wah, itu menakutkan bagi saya, saudara ya. 15 tahun usianya baru waktu itu. Harus berangkat sendiri ke ibu kota Jawa Tengah. Nah, wah, saya takut sekali, sudah nekat saja, hanya dibawa alamat itu. Tetapi puji Tuhan, siang hari sebelum saya berangkat, kakak kelas itu datang. Dia bilang, kasihanlah, ini baru pertama kali ke Semarang, nanti saya antar sampai di sana. Orang tua saya juga lega. Wah, saya senang, saudara, karena ada orang yang memimpin saya, membimbing saya ke tempat kos saya nanti, yang saya belum tahu, ke kota besar yang saya belum tahu, naik bis yang saya belum pernah, saudara. Jadi saya ikut dengan kakak kelas itu, dibimbing, dipimpin sampai ke kos itu, tidak tersesat. Wah, senangnya hati saya. Roh Kudus juga demikian, membimbing, memimpin kita, sehingga memberi ketenangan dalam hidup kita. Roh Kudus berbicara dalam hati kita dengan suara yang jelas. Dia memimpin kita. Hanya apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, mendengar dan mentaatinya. Yang ketiga, yang terakhir, mendoakan, ya, mengajar, memimpin, dan dia juga mendoakan kita. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dia mendoakan kita. Saudara, Roh Kudus itu terus bekerja saat ini di bumi ini. Dia terus bekerja di antara orang percaya. Dan salah satu tugas utamanya adalah dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28 ini. Dia mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Seringkali kita sulit berdoa. Seringkali kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Seringkali kita berdoa hanya untuk emosi kita sendiri, hanya untuk kebutuhan kita sendiri. Tetapi Roh Kudus memimpin, menuntun kita. Dia mendoakan kita, ya, membenarkan doa kita, mengarahkan kita dengan doa yang benar, yang sesuai dengan hati Allah. Sebagai contoh ini, saya pernah kehilangan HP, saudara, di kos-kosan atau di asrama, di kos waktu itu di Jogja. Saya tinggal mandi, pintunya lupa tidak ditutup, HP disikat sama orang. Saya tahu, saudara ya, itu teman kos, bukan teologia tapi di Ukrim. Ya, memang dia itu preman, saya tahu dia yang nyuri. Siapa lagi ya? Dia bukan teman satu kos saya, tapi temannya kos dengan saya. Dia sering main ke situ, hari-hari main di situ. Nah, ini pencuri kelihatan bacanya ya. Tapi tidak ada bukti, saudara. Wah, saya jengkel sekali. Ini orang Kalimantan Barat. Kebetulan dia orang Kalimantan Barat. Wah, saya jengkel sekali. Dia yang nyuri ya, dia yang nyuri. Pasti dia. Saya tahu persis. Tidak ada orang lain lagi. Tapi tidak bisa menuduh karena tidak ada saksi. Kemudian saya jengkel-jengkel itu,
Ya, saya berdoa, saya mau mengutuk orang itu. Dalam hati saya pikir nanti saya berdoa, Tuhan, biar orang itu kalau jalan ketabrak motor, Tuhan. Biar dia kesandung batu, biar dia sengsara, mau itu doa tapi mengutuk untuk memuaskan emosi sendiri ya. Tapi ketika saya berdoa, saya nyanyi dulu, tutup pintu, saya nyanyi, berdoa, kemudian mulai berdoa menyebut namanya. Nah, kemudian saya malu sendiri, saudara, dalam hadirat Tuhan. Masa saya mengutuk orang? Roh Kudus seperti membisikkan, seperti menuntun saya, memberi pengertian kepada saya, ya, tentang doa yang benar. Ya, doa jangan mengutuk, berkati dia, ampuni dia, kasih dia. Tadi yang saya rencanakan, saya mau doa mau mengutuk dia, tetapi ketika saya berdoa, oh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Dia tidak tahu yang dia lakukan. Oh, aku mengampuni dia. Lama-lama saya berdoa, oh Tuhan ampuni aku sudah berdosa. Aku lebih berdosa daripada dia karena aku membenci dia. Aku mau mengutuk dia tadi. Ampuni aku Tuhan, beri kesabaran Tuhan. Ternyata aku tidak jauh lebih baik dari dia karena aku mau mengutuk dia. Jadi akhirnya saudara, Roh Kudus menuntun saya dalam doa yang benar. Jadi Roh Kudus itu betul-betul membimbing kita dan dia juga mendoakan kita. Hal yang paling diinginkan Tuhan adalah saat kita bekerja sama dengan Roh Kudus dalam menantikan mujizat Tuhan, dalam berdoa, dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengajari kita berdoa. Jadi Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Dia mengajar kita, dia memimpin kita, dia juga mendoakan kita. Kalau saudara menantikan jawaban doa tertentu yang belum dijawab Tuhan, saudara membutuhkan sesuatu yang belum saudara terima, saudara tak kurang-kurangnya berdoa, ingat Roh Kudus pun mengerti dan dia akan menyempurnakan doa-doa saudara dan doa-doa kita akan diterima oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Yakini itu, Roh Kudus penolong kita, dia mengajar kita, dia memimpin kita, dan dia akan mendoakan kita dengan doa yang sempurna sesuai kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar sore hari ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di tengah segala keadaan sulit, kami tahu kami punya penolong sejati. Roh Allah yang tinggal dalam diri kami selama-lamanya, yang mengajar kami, yang memimpin kami, dan mendoakan kami. Jika tidak ada seorang yang peduli pada kami bersyukur pada malam ini kami mendengar firman-Mu bahwa ada pribadi yang selalu peduli pada kami, mendoakan kami dengan doa yang luar biasa, yaitu pribadi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau berikan pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu susah, kita tidak perlu khawatir. Karena Allah menjaga kita, karena Allah memelihara kita, karena Allah menghibur kita, dan karena Allah memberkati kita. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh El Shaddai.
lepas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, yang sangat mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkata melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkata melimpah. El Shaddai, berkata melimpah. El Shaddai, berkata melimpah. El Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita akan terima berkat Tuhan. Nikmat dan rahmat daripadamu ya Allah Bapa. Janji-janji yang pasti dari Tuhan Yesus terpatri dalam hatimu, dan penyertaan yang tiada henti dari Roh Kudus tinggal serta kiranya dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam sekolahmu, di dalam kesehatanmu, di dalam apa yang kau kerjakan, mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin.